Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya di video kali ini aku akan membahas sedikit banyak tentang buku kami dan pergulatan reformasi Citra Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di tengah gelombang krisis nasional multidimensi. Ya. Jadi buku ini adalah hasil kembangan dari tesis S2-nya penulis. Karena buku ini merupakan hasil kembangan dari tesisnya penulis, maka banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, juga disertai banyak sekali kutipan-kutipan para ahli, dan juga tentunya analisis penulis sendiri ketika menulis buku ini. Jadi dalam buku ini tuh kurang lebih membahas tentang bagaimana munculnya gerakan reformasi 98, kemudian menyusul krisis-krisis yang terjadi pada era itu, hingga masa transisi demokrasi yang ditandai oleh runtuhnya atau mundurnya lengsernya Presiden Soeharto, hingga bagaimana latar belakang kelahiran kami, sejarah-sejarah kami, tentang eksistensi kami, peran dan kontribusi kami dalam tuntutan demokrasi sepanjang Maret tahun 1998 hingga Juli 2001. Kemudian juga membahas tentang ideologi gerakan kami, struktural kami, dan potret-potret gerakan kami. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam dan pengen menumbuhkan rasa cintanya kepada kami, maka buku ini wajib untuk dibaca. Ya, jadi dulu awalnya pada tahun 70-an itu sudah mulai terjadi gelombang demokrasi ketiga. Kemudian di tahun 80-an Indonesia sudah mulai melakukan gerakan prodemokratisasi hingga tahun 90-an. Kemudian singkat cerita, ketika tumbangnya rezim otoritas Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, terjadilah masa transisi demokrasi yang ditandai oleh transisi rezim ke Pak Habibie. Nah, dalam menjalankan perjuangan reformasi di era demokratisasi ini, mahasiswa menjadi kekuatan yang dominan dalam melakukan gerakan-gerakan dan melakukan aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi kalau diibaratkan dalam buku ini tuh dia bilang bahwa tahun 90-an merupakan masa renaissance bagi mahasiswa. Di sana juga melahirkan berbagai kelompok aksi dengan berbagai ideologi. Dan disitulah kami lahir. Nah, jadi kelahiran kami itu terjadi 2 bulan sebelum Pak Soeharto mengumumkan kemundurannya di jabatan presiden. Karena maraknya ini ya tuntutan demokrasi, maka pemerintah itu membuat sebuah kebijakan NKKBKK. Jadi karena kebijakan tersebut, mahasiswa itu terbatas ruang geraknya, sehingga di sana muncul sebuah apa ya namanya lembaga dakwah kampus di masjid. Nah, jadi karena ruang gerak mahasiswa dibatasi oleh pemerintah, akhirnya mahasiswa, terutama mahasiswa Islam itu mulai merebakkan aktivitasnya berbasis masjid gitu. Kemudian terbentuklah sebuah LDK, lembaga dakwah kampus, di berbagai banyak kampus. Kemudian untuk menyatukan LDK-LDK kampus ini, terciptalah sebuah FSLDK atau Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus. Nah, karena ruang gerak mahasiswa itu dibatasi karena kebijakan pemerintah, maka gimana biar LDK ini tuh bisa mewujudkan sikap pandangnya terhadap permasalahan bangsa, tapi tanpa menyeret lembaga ini tuh ke dalam pusaran politik praktis. Nah, maka di sanalah tercipta sebuah tim formasi untuk merumuskan wadah baru untuk merespon krisis nasional ini. Nah, wadah baru itu akhirnya disebut dengan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. KAMI ini terakhir pada FSLDK ke-10 di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di Masjid Ahmad Fahrudin. Iya, kalau nggak salah. Dan juga pada akhirnya kelahiran kami itu dideklarasikan pada Deklarasi Malang yang dibacakan oleh ketua kami pertama yaitu Pak Fahri Hamzah. Setelah kelahiran, kami itu sudah melakukan gerakan yang super duper wow.
yaitu Rapat Umum Mahasiswa dan Rakyat Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 April 1998. Aksi pertama kami ini tuh digadang-gadang sebagai aksi yang fenomenal karena pertama, jumlah massa aksi yang hadir tuh cukup besar, yaitu sekitar 20.000 orang. Yang kedua, ini adalah merupakan aksi pertama yang dilakukan mahasiswa di luar kampus. Ketiga, tak disangka-sangka, aksi yang besar ini tuh ternyata berjalan tertib dan aman. Kemudian isu utama yang diangkat oleh kami dalam aksi ini adalah tentang reformasi total sebagai jalan penyelesaian krisis yang sedang dilanda Indonesia. Dan yang terakhir adalah aksi pertama ini itu mampu memobilisasi dan mengkonsolidasi massa rakyat. Jadi, aksi ini tuh nggak cuma dihadiri oleh mahasiswa, tapi juga dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga, buru-buru korban PHK, dan berbagai macam unsur masyarakat lainnya. Nggak berhenti sampai situ, pada tanggal 13 April kami juga menyelenggarakan aksi besarnya di UNER Surabaya, terus dilanjutkan pada tanggal 14 April di UG. Pada intinya, aksi-aksi yang dilakukan kami itu menjelaskan bahwa kami merupakan organ gerakan mahasiswa yang telah memiliki basis massa dengan gerakan real yang solid. Singkat cerita, setelah kemunduran Pak Soeharto, pemerintahan itu digantikan oleh wakilnya yaitu Pak Habibie. Kami menerima proses peralihan kekuasaan itu terlepas dari bagaimana derajat konstitusionalnya. Pak Habibie ini dipastikan sebagai pemerintah transisi, tapi dengan tegas kami itu tidak menyatakan dukungannya kepada presiden baru, kecuali pemerintahan baru ini tuh bisa berkomitmen melaksanakan agenda reformasi total. Bahkan kami tuh memberi batasan waktu selama 6 bulan melaksanakan agenda reformasi politik, dan kalau enggak akan dituntut diselenggarakannya sidang istimewa MPR. Namanya dari masa transisi ini, kami kemudian merumuskan visi reformasi, yang kemudian visi reformasi ini tuh dijadikan sebagai indikator utama dalam proses. Jadi di buku ini juga dijelaskan bagaimana tahap demokrasi di Indonesia. Kayak buku ini sendiri mengibaratkan bahwa kami itu seperti sebuah sedimen atau endapan keras yang terbentuk melalui proses panjang dari lapisan masyarakat tertentu dan sudah terjadi cukup lama. Kemudian terjadi pergeseran dan pergesekan yang terus terjadi terus-menerus sehingga mencuatlah endapan ini ke permukaan dan menampilkan bagian-bagian tubuhnya. Jadi sebenarnya buku itu banyak sekali membahas banyak hal. Pokoknya baca aja buku ini kalau kamu wanita kami.